masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sobat Budaya. Selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Seperti yang saya katakan tadi, sebentar kita akan mengikuti program acara Teras UMKM. Dan Sobat Budaya, kali ini kita di Teras UMKM sudah kedatangan dengan narasumber kita yang pasti yang akan membahas terkait dengan topik kita, yaitu sertifikat halal legalitas wajib UMKM lokal. Iya, ada narasumber kita yang sudah siap di studio. Ada Bapak Hidayat Effendi. Beliau adalah PPPH dan penyelia halal reguler LPPPH Edukasi Wakaf Indonesia EWI. Iya, kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Dewi aja Pak ya. Baik, Bu Dewi. Oke, Pak Hidayat, kita kali ini membahas terkait dengan yang seperti saya katakan tadi ya Pak ya, yaitu sertifikat halal legalitas wajib UMKM lokal gitu ya Pak ya. Baik, Bu. Oke, dan tentunya kita mengajak juga untuk pendengar kita yang ingin menanggapi topik kita di 0811 400 9250. Nah, apakah label halal membuat kita lebih yakin untuk mencoba produk lokal baru? Nah, silakan untuk sahabat budaya di komen-komen di WhatsApp-nya Pro 4 di RRI Makassar, di sosial medianya kita. Dan baik Bapak Hidayat, banyak produk lokal yang merupakan warisan kuliner budaya. Bagaimana sertifikat halal dapat menjadi paspor atau legalitas wajib yang membantu melestarikan produk-produk budaya lokal ini agar diterima di pasar yang lebih luas, Pak? Ya, jadi memang di sini penting sekali buat UMKM untuk bagaimana bisa kedepannya berkembang. Produknya memang harus disertifikasi halal. Karena ada undang-undang yang ada undang-undang yang mengikat seperti itu. Di nomor 33 nomor tahun 2014 dengan PP nomor 92 tahun 2024. Ayat pasal 98. Di mana peraturannya itu setiap produk yang beredar dan masuk di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal dan diperdagangkan. Itu baik makanan, konsumsi, minuman itu wajib. Oke, jadi seperti itu. Karena ada potensi di 2006 sudah wajib, ini masih sosialisasi ya. Gitu, Bu. Oke, Pak, seberapa besar pengaruh sertifikat halal terhadap peluang UMKM lokal untuk sukses berjualan di marketplace atau media sosial? Apakah produk tanpa label halal ini sulit bersaing di dunia digital saat ini, Pak? Saya rasa bisa, Bu, karena ada kompetitor yang lain. Karena kalau seumpamanya ada kompetitor yang tidak ini, terus di e-commerce juga ada beberapa e-commerce kayak Grab, Gojek itu tahun kemarin sudah pernah kerjasama dengan BPJPH. Setiap produk yang masuk yang ini beredar di masuk di dalam itu harus bersertifikasi halal. Jadi memang penting. Oke. Jadi pemerintah juga sudah punya e-commerce termasuk untuk provinsi. Iya. Itu ada namanya Baju Bodo. E-commerce-nya. Setiap produk itu wajib bersertifikasi halal yang bisa masuk ke dalam. Gitu, Bu. Terus apa sih sebenarnya ini para pelaku UMKM itu, Pak? Dia tidak membuat untuk label sertifikat halal ini biasanya. Bisa diulang? Apa yang menjadi kendala gitu? Biasanya para pelaku UMKM tidak membuat atau mengurus yang namanya sertifikat halal. Jadi gini, kadang kendala buat UMKM itu karena kurang sosialisasi ya pertama. Iya.
Terus kedua kesadaran. Iya. Karena kita di sini rata-rata katanya Muslim. Ji. Iya. Saya bilang enggak begitu. Karena di sini makanya saya bilang aturan. Iya. Aturannya ada. Kita diikat ya aturan undang-undang. Kita warga negara tertib dengan aturan seperti itu. Kalau kita enggak, di sini enggak ada paksaan mau kayak apa. Tapi ingat, ada kompetitor tak? Iya. Masyarakat di Indonesia rata-rata Muslim. Iya. Dan halal ini bukan cuma untuk umat Muslim, tapi seluruh umat manusia. Iya. Di situ halal bukan cuma bicara tentang masalah haram atau apa, tapi cleaningnya, kebersihannya, kesehatannya. Iya. Akan mengurangi apa? Nilai kepercayaan konsumen kayak gini sianya. Jadi bisa tertinggal dari konsumen produk-produk lain kalau mereka enggak ini. Karena ini sekarang persaingan global era digital gitu. Iya. Oke. Nah, kalau dipikir ya yang namanya kalau orang mau mengurus sertifikat halal seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih langkah-langkah atau mungkin untuk mendapatkan yang namanya sertifikasi halal seperti pelaku UMKM lainnya, apa yang harus dilakukan? Apakah ini harus ada cek-cek dulu di usahanya atau kayak gimana ini, Pak? Saya rasa agak cukup mudah lah. Syaratnya cukup mudah, cukup butuh NIB. Iya. Itu ada NIB, KBLI setiap bidang usaha apa usahanya, atau contoh roti, produk roti, itu masing-masing ada KBLI. Harus buat akun halal, ada namanya akun di Si Halal ada. Iya. Itu kan kita sudah berbasis digital semua. Terus ada usaha mikro yang namanya sekarang ada sertifikasi halal gratis, sehati. Jadi dimudahkan. Apalagi kendalanya, pemerintah sudah siap memberikan bantuan program gratis. Ini tahun 1 juta. Ditambah lagi tambah 300.000 jadi 1.300.000. Insya Allah tahun depan diperpanjang lagi. Itu yang 1.300.000 maksudnya itu apa itu biaya untuk mengurus? Kautanya. Oh kotanya, kirain pembayaran untuk administrasinya. Gratis. Jadi gratis tanpa dipungut biaya gitu Pak ya? Iya gratis. Oke, jadi apalagi yang menjadi kendala untuk para pelaku UMKM yang mungkin ingin mendapatkan sertifikasi halal gitu ya. Jadi biasanya kalau orang untuk mengurus yang namanya sertifikasi halal itu harus kemana gitu? Atau ada mungkin link yang harus dikunjungi? Atau mungkin ada yang nomor kontak yang harus dihubungi gitu Pak? Untuk ini ada yang namanya lembaga. Ada lembaga. Ada pendamping. Khusus untuk yang gratis itu cukup difasilitasi dan didampingi oleh pendamping. Termasuk saya masuk pendamping. Jadi ada dua jalur untuk urus sertifikasi halal. Ada namanya Sekdikler itu yang gratis, ada yang reguler. Berbayar. Itu mulai mekanisme yang agak ketat juga sedikit. Karena ada skala-skala usaha yang dilihat. Jadi cukup punya NIB, akun Si Halal, buat itu nanti hubungi pendamping yang bisa siapa pendamping yang dikenal atau pendamping LPPH yang sudah siap. Nanti kita dampingi dan cek produk-produknya, bahan-bahan yang digunakan itu cukup mudah. Oke, jadi walaupun pakai pendamping itu tanpa dipungut biaya gitu tanpa ya Pak ya? Biaya. Oke, sip lah. Nah ini sebagai PPH ya, PPPH dan penyelia halal dari LPPPH EWI. Apa 3 langkah paling praktis yang harus dilakukan oleh UMKM agar produk mereka siap mengikuti proses produk halal PPH? Langkah pertama buat akun, terus ada NIB dulu ya, NIB buat akun. Setelah itu konfirmasi ke pendamping untuk menyiapkan bahan-bahan baku dan produk, karena kami akan memverifikasi dan validasi mulai cara produksi, bahannya, untuk foto, supaya tidak ada istilah fakta integritas. Seperti itu. Nah ini membuat akunnya dimulai dari mana? Linknya ada di PTSP BPJPH.
Apa nama linknya? ptsp.bpjpa.com. Oh, Ada tadi. Oke, sip lah. Baik, Pak Hidayat, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Pak ya. Siap.
Lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM. Ini masih membahas terkait dengan sertifikat halal legalitas wajib UMKM lokal dengan narasumber kita, yaitu PPH dan Penyelia Halal Reguler LPPPH Edukasi Wakaf Indonesia EWI, Bapak Hidayat Effendi ya. Oke, Pak Hidayat, kita lanjut lagi ya. Siap, Pak Dewi. Baik, dan ini kita membahas, kan tadi baru-baru kita membahas tentang biaya dari pengurusan sertifikat halal ini. Nah, bisa nggak sih menjelaskan atau menyebutkan bahwa contoh-contoh produk yang bisa masuk dalam program gratis sertifikat halal ini apa saja gitu? Baik, Pak Dewi. Jadi untuk produk makanan itu ada 13 jenis produk yang bisa masuk. 13, oke. Di antaranya nih. Olahan buah dan sayuran, permen dan coklat, Iya. tepung dan sereal, roti dan bakeri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah dan kecap ya. Makanan ringan siap santap, susu dan analognya, kedai makanan dan kedai minuman yang kayak di pinggir-pinggir jalanan itu Iya, yang iya. kekinian Yang lagi tuh. kekinian Ya, gitu. ke situ ya. Terus lemak minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan kayak es mambo dulu kan macam zaman kita kecil tuh. Saya enggak dapat itu. Oke. Nah, dari yang gratis ini ada nggak yang tidak gratis produknya? Ada. Ada. Apa itu, Pak Hidayat? Kalau yang tidak gratis itu Iya. Kayak rumah makan. Rumah makan itu termasuk gratis juga, Bu ya. Gratis. Oh, gratis. Gratis tapi ada ini nih, ada batasan. Ada batasannya. Ada batasannya. Apa batasannya itu, Pak Hidayat? Kalau produknya lebih dari 30, Iya. itu sudah enggak bisa. Oh, tapi kalau produknya cuman 3, 4, 5 itu masih bisa jadi Iya. digratiskan di Kayak macam Coto, iya, iya. Coto kan 1G. 1G. Tapi kalau laris manis. Manis manis, palu basah. Palu basah. Bisa juga. Kemarin itu memang enggak boleh, tapi ada regulasi baru. Ada aturan baru dibuat pemerintah kemarin ini di bulan, kalau tidak salah bulan Oktober, September. Itu sudah bisa gratis. Gratis Iya. ya. Enak, Wih, betul, betul. enak tuh. Ya ini seperti itu ya ternyata. Nah, ini isu cross kontaminasi sering menjadi kendala dan terutama bagi UMKM rumahan nih. Iya. Nah, apa tips dari Bapak Hidayat bagi UMKM agar dapat menjaga kebersihan dan kehalalan bahan proses produksi mereka sejak dari dapur hingga siap dikirim kepada konsumen online? Seperti yang tadi saya bilang, pertama itu awal ruang produksi pertama itu harus higienis. Iya. Nggak bisa gabung dengan dapur umum, karena bisa terkontaminasi dengan yang lain-lain. Kalau sudah dipakai menggoreng apa yang dipakai lagi ini kan kan sudah terkontaminasi. Itu kalau untuk konsumsi pribadi tidak masalah. Tapi kalau untuk diperdagangkan itu sudah ada SOP-nya. Sudah ada, kita ikuti. Nah, itu untuk menjaga kehigienisannya, karena halal bukan cuma untuk yang haram-haram aja gitu. Iya, betul. Tapi yang kan udah butuh cuma
cleaningnya ya, seperti itu, kebersihannya gitu ya, iya. higienis. Jangan sampai ini membuat produk dagangan, terus kita konsumennya menemukan yang namanya helai rambut. Iya. Aduh. Jadi kalau ruang produksi itu ya kalau mau lebih ketatnya tuh biasa tuh harus ada Penutup kepala. Penutup kepala, kos tangan, Masker. iya. Masker. Masker, Jangan sampai kita menjual produk makanan tak baru kita berteriak di dekat makanan tak. Iya, pokoknya ini bagus Ki. Ini makanan loh. Karena kan kebanyakan biasanya begitu ya. Jadi mungkin ada mungkin informasi mau Ki sampaikan untuk para pelaku UMKM penjual makanan ini. Ada baiknya kita menggunakan apa gitu, karena kita lihat sekarang para pelaku UMKM ada, tidak semua tahu, ada cuman tak 1-2 orang Ji. Terkadang dia mempromosikan produknya ya. Dia mempromosikan produknya tanpa menggunakan masker dan penutup kepala dan penutup tangan gitu. Apa yang mau Ki sampaikan? Jadi gini, kita berwirausaha ya, namanya wirausaha itu, itu kiat-kiat lah ini seperti ini. Berwirausaha itu bukan cuma mencari keuntungan. Iya. Pertama, keuntungan bukan dicari, karena keuntungan itu semua orang mau. Iya. Tapi kalau dibilang namanya keuntungan tiap hari ada dapat, itu bukan berwirausaha. Iya. Tapi kalau berwirausaha mendapat kepercayaan dari pelanggan, apalagi mayoritas kita muslim ini penduduknya, jagalah kebersihannya, jaga kehalalannya, agar pelanggan semua bisa percaya dan yakin. Kalau dia sudah lihat ada label halal, yakin nih pertama, yakin tuh. Langsung senang pelanggan tuh, ada. Seperti itu. Masya Allah. Jadi jangan lupa untuk pakai pengaman lah gitu ya. Pengaman semuanya. Jadi perlu kan. Iya betul. Oke. Nah ini adakah pesan-pesan terkait gerakan wajib halal kepada para pelaku UMKM lokal yang ingin memperluas penjualan hingga ke ranah e-commerce ini, Pak Hidayat? Ada. Jadi pemerintah khususnya untuk Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah punya gerakan juga untuk e-commerce. Tapi syaratnya harus punya sertifikasi halal, labelnya produknya harus sudah sertifikasi halal. Iya. Kalau yang macam tadi saya bilang di provinsi itu baju bodo namanya. Jadi di dalam itu kita bisa berlapak di dalam pemerintah dan pemerintah berbelanja. Jadi untuk menyerap anggaran pemerintah juga. Seperti itu. Pemerintah sudah siapkan semua. Kita difasilitasi semua. Tapi syaratnya itu banyak juga rumah-rumah BUMN, instansi-instansi stakeholder yang bisa membantu UMKM untuk naik kelas lah istilahnya kita, UMKM naik kelas. Sudah banyak UMKM stakeholder pemerintah dari dinas perdagangan, koperasi, termasuk kami punya lembaga juga bisa membantu. Ada kita punya namanya inkubator. Jadi besarlah peluang untuk mau berkembang. Itu wajib sertifikat halal dulu. Siap. Oke. Nah, mengapa legalitas halal ini harus dianggap sebagai investasi utama, bukan hanya biaya? Ya, investasi utama. Makanya saya bilang tadi, yang paling mahal itu sebenarnya kepercayaan. Investasi itu nilai kedua lah. Kepercayaan dulu yang kita bangun. Karena itulah dasar pertamanya kehalalan. Karena tahun depan itu udah wajib. Wajib ya. Iya, udah wajib. Kalau tidak menggunakan sertifikat halal? Itu bisa kemungkinan ada sanksi. Ada sanksi. Ditarik dari peredaran dan ada sanksi administratif. Oke, sip lah. Baik, apa yang ingin disampaikan mungkin ini terkait dengan pembahasan kita sebagai closing statementnya. Silakan Pak Hidayat. Maaf, bisa di. Apa yang ingin disampaikan sebagai penutup kita di program acara Teras UMKM ini terkait dengan pembahasan kita, silakan. Buat saya mungkin untuk pelaku usaha UMKM, bagi ada produk yang belum tersertifikasi halal, boleh menghubungi saya
Dan saya bisa membantu, insya Allah membantu mendampingi untuk bisa mengembangkan juga bagaimana produk Bapak Ibu yang jalankan itu bisa lebih maju lah, untuk bisa berkembang. Ada nanti saya kasih kiat-kiatnya untuk gitu, untuk bisa bagaimana berkembang. Oke. Kalau begitu tahu nomor berapa yang bisa dihubungi nih Siap, Pak Hidayat? saya sebutkan nomor. Ya, boleh Pak Hidayat. Mbak Melani ya. Ih, 085. bukan ke saya Kak Melani, Mbak Dewi. Mbak Dewi, sorry, Pak. 085 341 78 77 98. Iya. Oke. Baik, kalau begitu Pak Hidayat, terima kasih atas kesempatannya sudah ikut berpartisipasi untuk berbagi pengalaman atau berbagi informasi edukasi terkait dengan sertifikat halal ini untuk pelaku UMKM yang mungkin belum ada sertifikat halalnya. Jangan lupa untuk cepat mengurusnya, namanya sertifikat halal, karena itu sangat penting. Apalagi nanti tahun depan. Bagaimana Pak Hidayat? Oke. Ya udah, kalau begitu pamit Miki di program acara Turas UMKM. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat istirahat ini. Siapa tahu mau istirahat lagi. Iya, oke. Iya, sehat selalu Pak Hidayat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.